Nah, ini di sini ada menu home, ada share, ada view, ada video tool. Nah, kemudian kita ke home, di sini ada copy, paste, cut ya. Pastinya sudah tahu ya, sering mendengar copy paste gitu ya. Copy paste ya. Kemudian ada view. View itu ada yang extra large, large icon, medium icon. Nah, kita bedakan. Ini extra large berarti filenya jadi besar-besar ya. Kemudian ada large icon, maka lebih mengecil. Medium lebih kecil lagi. Small lebih kecil lagi ya, paling kecil. Kemudian ada list. List itu seperti small ya. Hanya ini lebih tertata. Kemudian ada detail. Nah, saya suka dengan tipe view details karena di sini sudah ada kolom name, date modified, ada type sama size. Jadi kalau di file itu sudah jelas. Misalkan ini name, ini nama filenya berarti yang di sini misalkan Alia F28. Di sini ada date modified, kapan tanggal terakhir dimodifikasi. Jadi file ini berarti terakhir diedit tanggal 2 bulan 11 tahun 2019. Jadi 2 November 2019 jam 13.47. Kemudian type-nya ini Microsoft Word, ini bisa diperlebar seperti ini. Microsoft Word dokumen, size-nya 31 KB. Jadi kita nggak perlu lihat properties. Kalau dalam bentuk extra large atau large icon misalkan, kita mau buka propertiesnya kan, berarti ini harus kita klik kanan, kemudian properties, baru kita lihat detailnya. Oh, size-nya 14 KB gitu ya. Dibuat Sabtu 31 Agustus 2019. Ya, diakses. Ya, ada di sini. Tapi setelah kita klik kanan filenya, terus dipilih properties, baru muncul seperti ini. Ya, dibuka dengan Word aplikasinya. Kemudian tipe of filenya adalah Microsoft Word dokumen atau .docx. Nah, ini untuk dokumen yang 2007 ke atas ya. Microsoft Office itu kan ya, nanti mungkin di lain kesempatan akan saya jelaskan. Office itu ada yang dulu mungkin ya, Office yang saya kenal Office 2003. Nah, itu masih ekstensinya masih DOC, nggak ada X nya, jadi .doc. Tapi kalau yang udah 2007, Office Word 2007, Office Word 2010, Office Word 2013, kemudian Office Word 2016, dan yang terakhir Office 2019 itu ada X nya, jadi .docx itu ekstensi file yang Word. Kalau Excel berarti ekstensi filenya adalah .xlsx. Nah, jadi berbeda-beda ya. Kemudian ada lagi, misalkan di sini ada medium icon ya, ada. Oh ya, tadi kita akan membuat ini ya, pengaturan detail ya tadi ya. Nah, kita lihat di sini size di kolom. Oh ya, kenapa tadi saya menjelaskan bahwa saya lebih suka tampilan detail ya. Nah, kita misalkan sedang mencari file ya, yang mungkin sudah berjubel di sini banyak sekali, kita mau mencarinya susah. Atau mungkin berdasarkan tanggal bisa, berdasarkan nama bisa. Jadi ini bisa diurutkan, diklik saja name-nya, klik, maka ini akan kita lihat di situ urutannya terbalik. Jadi dari yang Z dulu sampai dengan ya Z, EW, kemudian sampai dengan ke bawah, itu A-nya malah di bawah ya. Tapi kalau name-nya yang diklik lagi, nanti akan dibalik lagi. Jadi foldernya kembali ke ya angka dulu, baru A, B, C, D, E sesuai dengan abjad. Bisa juga diurutkan berdasarkan tanggal. Nah, seperti ini. Jadi dari tanggal yang paling baru dulu ya, 2019, 18 ya. Ini file berbeda ya. Ini kan 2020, terus baru kemudian ke 2019, terus
sampai ke yang paling lama. Kok kembali ke 2020 lagi? Karena ini beda urutannya. Ini file, ini folder. Folder ya kembali lagi ke yang paling baru lagi. Nah, seperti itu. Ada juga yang pengurutan file berdasarkan tipe, type tadi ya. Klik type. Nah, ini ada yang file folder, berarti folder sendiri. Kemudian ada contoh ini JPEG. JPEG berarti gambar ya. Semuanya gambar. Ya. Seperti ini ya. Contoh misalkan Excel ya akan terkelompok, ini dikelompokkan berdasarkan tipe filenya. Ada yang berdasarkan size. Nah, size berarti nanti dari ukuran yang terbesar sampai yang terkecil, atau kalau kita klik lagi ya sebaliknya, ukurannya adalah yang dari terkecil sampai dengan yang terbesar. Ini yang dari 1 KB sampai dengan yang paling besar di sini 1 GB. Seperti itu. Nah, ini jelas ya untuk tampilan file dan folder seperti itu. Nah, sekarang untuk kita akan mencoba membuat folder ya. Kadang-kadang kalau acak-acakan, ini contoh pengolahan file folder yang kurang rapih ya. Jadi gabung jadi satu di sini. Padahal kan kita bisa kelompokkan supaya nanti dalam mencari file itu mudah. Ya, contoh misalkan kita mau membuat file yang isinya adalah musik ya, maka kita buatlah folder di sini dengan cara klik di sini. Sudah ada menunya, ini ada new folder, ikonnya seperti ini, klik. Nah, nanti akan muncul di sini new folder. Itu bisa kalian ketik, nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Itu kalau sedang di blok biru seperti itu artinya kita siap mengganti dengan tulisan apapun, nanti berubah nama foldernya. Contoh misalkan tadi mau membuat folder berisi tulisan musik, isinya file musik, berarti kita bisa ketik musik misalnya. Nah, kalau sudah bagaimana? Bisa di enter atau bisa diklik di luar, misalkan enter. Nah, ini sudah terbuat folder. Kita buka ya, double klik ya, di sana kosong ya. This folder is empty ya. Jadi foldernya masih kosong karena tadi kita baru membuatnya dan isinya belum ada. Misalkan di dalamnya kita buat folder lagi, musiknya mau dikelompokkan lagi ya, biar nanti kalau kita mau ngeplay pas lagi musik apa, kita tinggal milih folder yang sudah kita buat, bisa terkelompokkan. Nah, bagaimana misalkan kita klik new folder lagi, atau cara yang lain ya, caranya begini, klik kanan di area mana saja boleh ya, seperti ini. Yang penting di sini bukan di sini ya. Ya, di area yang kosong ini, di sini ada new. Nah, lalu kita geser ke kanan, arahkan ke atas, ada folder, klik. Nah, lalu di dalam itu seperti tadi kita kasih nama. Misalkan kita beri nama apa ya? Ya, dangdut. Nah, seperti itu ya. Mungkin banyak yang suka dangdut ya. Kemudian kita buat lagi new folder lagi, bisa pakai ini ya, klik. Nah, kita ketik mungkin musik apa lagi, pop apa lagi ya, kita klik rock. Nah, kita bisa juga ini di copy paste ya, diklik yang rock ini, kita klik kanan, copy, klik kanan lagi di sini, paste. Ya, saya ulangi. Ini diklik kanan di rocknya, copy, klik kanan, paste. Ini mengcopy folder, cara mengcopy folder ya. Atau bisa juga dengan keyboard atau shortcut. Saya biasanya menggunakan itu. Jadi nggak usah pakai klik kanan. Klik saja pada folder yang mau di copy, tekan CTRL plus C. Jadi tekan CTRL, jangan dilepas, kemudian tekan C. Untuk pastenya atau paste ya, itu klik kanan, kontrol, kemudian V ya. Nah, jadi tercopy. Nah, mau berapa, misalkan mau 5 ya, tinggal kontrol V lagi aja, kontrol V lagi, kontrol V lagi, kontrol V lagi ya. Ini ada 1 2 3 4 5 yang tercopy. Jadi kontrol C nya hanya sekali ya. Ya, lalu sekarang ini
kita mau ubah namanya. Ini sekalian cara merubah nama folder. Nah, caranya klik kanan. Ini cara yang pertama, klik kanan, klik rename, klik. Nah, ulang ya, klik kanan pada folder yang mau dirubah namanya, kemudian klik rename, klik. Nah, di sana nanti kita bisa ketik saja, misalkan apa lagi ya, ya, maaf kalau salah tulis ya. Kemudian lagi klik kanan, rename, musik apa lagi, metal. Misalkan lagi klik kanan, rename lagi, musik religi. Misalkan klik kanan lagi, klik kanan, rename, misalkan hip hop. Nah, oke, klik kanan ya. Cara yang berikutnya, cara merename bisa juga dengan cara klik yang ini. Lalu di sini ada tekan tombol F2 di keyboard. Di atas ada ESC, F1, F2, F3, F4. Nah, kita bisa tekan F2. Jadi klik di sini, tekan F2, lalu kita ketik. Misalkan tadi kita mau menuliskan musik apa lagi ya? Dangdut, metal. Ya, mungkin keroncong ya. Mau ditambahkan lagi bisa, Ctrl V, masih ada ya, Ctrl V nya masih jadi rock ya yang tadi ya. Ini tekan F2, kemudian misalkan campur sari, kemudian enter. Nah, itu cara membuat folder dan merubah nama-nama foldernya. Nah, tadi juga sudah belajar copy paste ya. Nah, copy berarti kalau kita copy yang campur sari atau dangdut ini, kita copy berarti klik dulu Ctrl C, Ctrl ya, kita mau taruh sini karena ya. Kalau mau ditaruh di sini berarti tinggal Ctrl V di sini. Nah, dangdutnya masih ada, jadi tersalin di sini. Cara menghapusnya berarti hanya tinggal klik kanan di folder yang mau dihapus, klik delete. Nah, itu cara menghapus folder. Nah, jadi semuanya ada di menu klik kanan ya. Ya, klik kanan ini banyak sekali, ada open, ada cut, copy, paste. Nah, kita akan bedakan. Rename tadi sudah. Nah, ini juga ada delete. Misalkan kita mau delete, klik delete. Nah, tapi kalau hanya klik delete seperti itu, nanti folder yang mau kita hapus tadi, yang sudah kita delete tadi, ada di sini. Di recycle bin ya, kita buka, double klik recycle bin di desktop, itu pasti ada. Nah, itu tadi masih ada di sini karena kita tadi pada saat menghapus itu masih ada pertanyaan. Misalkan klik kanan delete, di sini ada pertanyaan biasanya. Oh, ini tidak ada ya, kalau di Windows 7 ada. Jadi kalau delete itu hanya move to recycle bin, jadi di sini masih ada. Artinya apa? Ini masih bisa dikembalikan. Misalkan ini diblok semuanya. Nah, di sini ada restore the selected item, jadi yang terpilih dikembalikan ya. Misalkan ini klik kanan juga bisa restore, klik. Nah, ini hilang di sini, akan pindah lagi kemana ya, ke folder yang tadi ya. Ini foldernya berada di, ingat-ingat ya, kalau kita mau folder, oh di PC, di local disk D, di folder musik. Nah, lalu di sini ada apa lagi ya? Ini ada dangdut, ada dangdut copy ya. Ini kita kalau mau menghapus secara permanen, itu kita caranya yaitu dengan klik yang mau folder yang mau kita hapus atau file yang kita hapus. Ini tekan shift sambil menekan tombol delete di keyboard. Jadi delete, yang tulisannya delete bukan backspace ya. Nah, ya, maaf saya menekan shift terlalu lama. Jadi shift delete. Nah, di sini ada tulisan, are you sure you want to permanently delete this folder? Nah, apakah kamu yakin ingin menghapus folder ini secara permanen ya? Nah, kalau ini ada konfirmasi dulu, apakah iya atau tidak. Kalau iya berarti yes, kalau tidak berarti no. Kita yes, klik. Kita cek di recycle bin, di sini tidak ada, jadi sudah permanen, tidak bisa dikembalikan lagi.
Jadi hati-hati kalau menggunakan shift delete. Nah, itu cara menghapus. Kemudian tadi copy paste sudah, sekarang tinggal cut. Bedanya dengan cara cut itu motong gitu ya kalau dalam bahasa Indonesianya ya, tapi kalau di sini itu mindah ya, memindah file. Kalau copy itu menyalin, jadi kalau menyalin kan berarti Ctrl C Ctrl V. File yang di copy atau disalin itu masih ada karena disalin, tersalin seperti ini. Nah, tapi kalau cut, misalkan nih tadi copy dangdut ke dalam folder pop ya, misalkan kita klik folder dangdut, Ctrl C, kita buka folder pop, double klik, klik. Nah, lalu Ctrl V. Nah, ada di sini ya. Kita kembali ke back atau ke sini bisa ke folder musik ya. Nah, dangdutnya ada, di dalam pop juga ada folder dangdut. Itu berlaku untuk file juga ya, file juga caranya sama. Kita kembali lagi. Sekarang kalau bagaimana kalau kita cut? Nah, caranya klik kanan, cut. Nah, ini akan samar-samar seperti mau hilang. Kemudian dibuka misalkan di folder rock. Nah, kita klik kanan, kemudian paste ya. Dangdutnya ada di sini, kita kembali lagi. Ya, folder dangdut di sini hilang karena sudah dipindah ke dalam folder rock. Nah, di sini ya. Nah, kalau ini masih bisa dikembalikan, bisa di undo move, klik. Nah, di sini ada lagi atau Ctrl Z. Seperti itu ya, Ctrl plus Z. Nah, itu cara bedanya copy sama paste. Kalau copy itu menyalin, jadi file asalnya masih ada. Nah, kemudian dipaste kemana nanti akan tertempel di sana. Nah, kalau cut itu move, pindah. Jadi folder ini kalau di cut berarti nanti hilang, nanti pindah ke yang mana, seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin tinggal apa lagi ya, sudah semuanya. Itu cara pengolahan file dan folder, nanti tinggal ditata yang rapi. Kalau musik sendiri, video sendiri, picture atau gambar itu sendiri, supaya nanti kalau kita mencari mudah. Nah, untuk pencarian file dan folder itu caranya seperti ini. Misalkan kita mau klik D, ini kan banyak sekali. Kita mau cari mungkin kalau ya belum banyak ini ya, ini mungkin sedikit ya. Kalau mencari folder Steam ya, kita cukup klik salah satu di sini, filenya atau foldernya, tekan huruf S di keyboard, maka akan terarah ke folder yang huruf awalnya adalah S. Ada share, ada Shirley, ada Steam dan sebagainya. Kalau dari sini mau ke G, berarti dia akan ke bawah. Oh, nyari yang ini Gravity G gitu ya. Kalau ingin ke A berarti A dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau mencari bisa juga kita bisa menggunakan fitur pencarian search di sini. Misalkan di sini kita mau mencari di PC ya, atau kita udah tahu pasti lokal penyimpanannya ada di local disk D, maka kita buka local disk D, kita search. Misalkan tadi kita search folder Steam. Nah, langsung muncul di sini, oh Steam semuanya muncul. Nah, itu kalau sudah kita ingat nama filenya tapi lupa. Ya, seperti itu ya. Tadi kita membuat foldernya di folder musik. Nah, tadi cara copy paste sudah tahu ya. Bisa juga copy paste itu dengan cara drag and drop. Nah, jangan rock ini, kita mau pindahkan ini. Ini namanya drag ya. Diklik kiri. Ya, ini pengertian drag and drop. Jadi saya langsung praktekkan. Misalkan kita klik kiri dan tahan folder yang kita drag. Nah, ini namanya di drag. Kemudian kita mau drop kemana? Misalkan ke metal. Nah, arahkan ke folder metal, kita lepas. Klik. Maka folder rock tadi akan terpindah ke sini. Itu pakai istilah drag and drop. Nah, jadi sebelum pasti, kalau biasanya kita ngeklik kan hanya klik gitu saja ya. Kalau ini diklik tapi ditahan, jangan dilepas. Kliknya ditahan, terus pindah kemana? Misalkan ke keroncong. Nah, buka. Jadi terpindah ke sini religinya. Seperti itu. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.